Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menyampaikan hasil diskusi kami yang berjudul Metode Pembelajaran STEAM. Kelompok 4 beranggotakan Agustina Mega Utami, Ajeng Febri Pratama Putri, Anissa Syalihatun, Betania Oktaviani, Dian Septianingsih, Mona Erviana, Firda Fitriani, Latifa Permata Ayunda, Lutfia Naifa Winanda, Muhammad Afgan Satrio Negoro, Nisrina Khairunisa, dan Cindy Alvina. Marilah kita mulai presentasi pada hari ini. Kepada Mbak Agustina Mega Utami, dipersilahkan. Metode pembelajaran STEAM. STEM adalah sebuah singkatan untuk sains, teknologi, teknik, atau engineering, seni, art, dan matematika. STEM adalah sebuah pendekatan pembelajaran terpadu yang mendorong siswa untuk berpikir lebih luas tentang masalah di dunia nyata. STEM juga mendukung pengalaman belajar yang berarti dan pemecahan masalah, dan berpendapat bahwa sains, teknologi, teknik, seni, dan matematika saling terkait. Dalam STEM, sains dan teknologi dapat diartikan melalui seni dan teknik, termasuk juga komponen matematika. Konsep pembelajaran STEAM, Science, Technology, Engineering, Art, and Mathematics, yang mana konsep utamanya adalah praktik sama pentingnya dengan teori. Artinya, harus menggunakan tangan dan otak untuk belajar. Jika anak hanya belajar teori di dalam kelas, maka anak tak akan bisa mengimbangi perubahan dunia yang dinamis. Fitur utama STEAM sendiri adalah pusat pembelajaran dari berbagai subjek yang berbeda, di mana anak bisa menggunakan tangan dan otak mereka. Anak harus mempraktekkan ilmu yang mereka pelajari. STEAM berkaitan dengan cara berpikir dan berhubungan dengan metode yang membuat anak selalu ingin menemukan, mengeksplorasi, dan mencari jawaban. Nah, untuk yang selanjutnya adalah apa itu STEAM? STEAM adalah kepanjangan dari Science, Teknologi, Engineering, Arts, dan Mathematics. Apa itu Science? Menurut pendapat Fowler dan Fowler pada tahun 1991, sains atau bisa dikenal dengan ilmu alam adalah sebuah penelitian ilmiah yang berkaitan dengan berbagai fenomena alam yang dilakukan melalui proses ilmiah. Sains dapat didefinisikan sebagai pengetahuan sistematis berdasarkan fenomena alam, observasi, dan induksi. Sains pada anak usia dini dapat diartikan sebagai hal-hal yang menstimulasi anak untuk meningkatkan rasa ingin tahu, minat, dan pemecahan masalah, sehingga memunculkan pemikiran dan perbuatan seperti mengamati, berpikir, dan mengaitkan antar konsep atau peristiwa. Sains adalah kegiatan pemecahan masalah yang dilakukan oleh manusia yang dimotivasikan oleh rasa ingin tahu tentang dunia sekitar mereka dan keinginan untuk memahami alam tersebut, serta keinginan memanipulasi alam dalam rangka meluaskan keinginan atau kebutuhannya. Selanjutnya, kita masuk ke teknologi. Teknologi secara umum adalah ilmu yang berhubungan dengan alat atau mesin yang diciptakan untuk membantu dan mempermudah manusia dalam menyelesaikan masalah atau pekerjaan yang terdapat di dunia. Penggunaan teknologi oleh manusia dimulai dengan adanya pengubahan sumber daya alam menjadi berbagai alat-alat sederhana. Teknologi memiliki dua fungsi, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, untuk meningkatkan pembelajaran ilmiah dengan memberi anak-anak kesempatan untuk eksplorasi dan eksperimen. Yang kedua, mempelajari teknologi itu sendiri untuk meningkatkan pemahaman ilmu pengetahuan, sehingga anak-anak dapat menggunakan teknologi sebagai bagian dari mata pelajaran matematika, khususnya dalam bidang pengukuran, timbangan, termometer, kincir angin, gelas, sendok ukur, dan timer. Engineering. Konsep engineering dalam STEAM adalah cara mengimplementasikan dari ilmu sains dan teknologi ke dalam kehidupan nyata.
Keilmuan yang telah disampaikan guru perlu adanya praktik langsung untuk menguji dalam kehidupan yang sesungguhnya. Dalam hal ini, perlu ditekankan bahwa keterampilan peserta didik menjadi tuntutan yang utama dan guru mempunyai peran sebagai pendamping. Namun, peserta didik adalah aktor di lapangan yang harus siap menjawab berbagai tantangan zaman. Engineering penting diperkenalkan di PAUD, karena secara alami, anak selalu ingin mencari jalan keluar dalam menghadapi berbagai kesulitan yang dihadapinya. Anak selalu memiliki dorongan untuk memecahkan masalah yang dihadapinya. Cohen dan Stupiaski membagi model engineer ke dalam 3 bagian. A. Bagian eksplorasi. Anak mempelajari masalah yang ada dan memecahkannya dengan mengeksplorasi berbagai upaya yang memungkinkan. Dalam hal ini, guru atau pendamping anak-anak bisa mengajak untuk saling tukar pendapat agar dapat mengenali kemungkinan dari pemecahan masalah. B. Create atau berkreasi. Anak bekerja dalam kelompok kecil dengan dukungan orang dewasa untuk mewujudkan rencananya. C. Improve atau perbaikan. Anak akan melakukan perubahan-perubahan untuk memperbaiki dan mengembangkan desain yang telah dibuatnya. Baik, untuk yang selanjutnya adalah art. Art atau seni dalam pembelajaran STEM merupakan salah satu model inovasi dan imajinasi dalam pembelajaran yang dapat memperkenalkan suasana yang nyata dan beragam sehingga suasana belajar menjadi lebih meriah. Pembelajaran bertujuan agar suasana belajar menarik, antusias, bermakna dan tidak suram, serta membuat siswa penuh dengan kegembiraan sehingga membuat mereka jauh dari kelelahan. Perpaduan pengerjaan dalam pembelajaran memberdayakan instruktur tidak hanya untuk mendidik dan menyebarkan informasi, tetapi juga memiliki otoritas khusus, hipotesis, dan teknik pembelajaran. Dengan demikian, belajar menjadi lebih beragam, signifikan, dan hadir dalam suasana yang berbeda. Matematik. Menurut Reis dalam Issa di Farista, matematika adalah telaahan tentang pola dan hubungan, suatu jalan atau pola berpikir, suatu seni, suatu bahasa, dan suatu alat. Menurut Rusvendi Eti dalam Revi Areza, matematika lebih menekankan kegiatan dalam dunia rasio atau penalaran, bukan menekankan dari hasil eksperimen atau hasil observasi. Matematika terbentuk karena pikiran-pikiran manusia yang berhubungan dengan idea, proses, dan penalaran. Selanjutnya, komponen dalam STEM. 1. Pemecahan masalah melalui inovasi dan desain. 2. Keterkaitan antara asesmen, rencana belajar, dan standar pembelajaran. Yang ketiga, kombinasi lebih dari satu objek dalam STEM dan kegunaannya dalam seni. 4. Lingkungan pembelajaran yang kolaboratif dan proses based learning. 5. Fokus pada hal-hal yang terjadi di kehidupan. Prinsip-prinsip pembelajaran STEM. Yang pertama yaitu belajar melalui permainan. Yang kedua berkaitan dengan kehidupan nyata anak. Yang ketiga belajar dibiarkan berlanjut sampai anak menemukan jalan keluarnya. Yang keempat belajar berdasarkan inquiry. Yang kelima, menggunakan kurikulum yang responsif dan disesuaikan dengan kebutuhan dan minat anak. Yang keenam, memiliki potensi untuk mengintegrasikan 5 bidang: sains, teknologi, teknik, seni, dan matematika ke dalam aktivitas sehari-hari anak. Yang ketujuh, komunikasi antara guru dan anak-anak dapat merangsang keterampilan berpikir tingkat tinggi. Keuntungan dari menggabungkan seni dalam sains dan teknik seperti dalam STEM model yaitu: pertama, membantu menghilangkan penghambat ide-ide karena tidak ada kata salah dalam seni. Yang kedua, fokus pada proses yang membantu mengarah pada inovasi. Yang ketiga, mengajarkan kekuatan dari observasi orang-orang dan lingkungan dalam pembelajaran. Yang keempat, membantu mengasah kecerdasan visual, spasial, dan konsep matematika seperti geometri. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.